Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Gila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Patriotik 23 Januari 1942 di halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo pada Minggu 23 Januari 2022. Upacara Hari Patriotik ke-80 ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Darda Daraba dan dalam sambutannya mengatakan bahwa semangat juang pahlawan Nani Wartabone yang gagah berani mengusir penjajah dan mengibarkan bendera merah putih di bumi Gorontalo ini harus dilestarikan dan dikembangkan di seluruh sendi-sendi kehidupan. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Patriotik 23 Januari 1942 yang dilaksanakan di halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo pada Minggu 23 Januari 2022. Upacara Hari Patriotik ke-80 itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba dengan Komandan Upacara, Wakil Komandan Batalion Infanteri 713 Satyatama Mayor Infanteri Cakra Antonius Mok. Peristiwa 23 Januari 1942 merupakan gerakan rakyat Gorontalo yang dipimpin oleh Bapak Nani Wartabone untuk berjuang membebaskan diri dari penjajahan kolonial Belanda. Kala itu para pejabat Belanda ditangkap. Bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera merah putih. Darda mengatakan bahwa semangat pahlawan Nani Wartabone yang gagah berani mengusir penjajah dan mengibarkan bendera merah putih di bumi Gorontalo perlu dilestarikan dan harus dikembangkan dalam penyelenggaraan seluruh sendi-sendi kehidupan. Implementasikan semangat pantang menyerah, semangat untuk peduli, semangat untuk menjaga dan mencintai Provinsi Gorontalo dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, serta mendukung pemerintah dalam percepatan vaksinasi. Upacara peringatan Hari Patriotik ke-80 diikuti secara daring oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama istri, Kapolda Gorontalo, dan Rem 133 Nani Wartabone, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Sementara tamu undangan yang hadir secara langsung diantaranya Wakil Wali Kota Gorontalo, Kabinda Gorontalo, Wakapolda Gorontalo, serta pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo, perwakilan pemerintah Kabupaten Kota, dan unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo lainnya. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kediaman Gubernur Jabar Bandung 24 Januari 2022. Pertemuan ini dalam rangka membahas penanganan COVID-19 di daerah masing-masing sekaligus percepatan vaksinasi COVID-19. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kediaman Gubernur Jabar Bandung pada Senin 24 Januari 2022. Pertemuan ini dalam rangka membahas penanganan COVID-19 di daerah masing-masing sekaligus strategi percepatan vaksinasi COVID-19. Rusli Habibie menilai koordinasi antar pimpinan daerah harus dilakukan untuk bagaimana memutus penyebaran COVID-19.
Ia juga menceritakan sejak ditemukannya pada April 2020 corona di Gorontalo, hingga saat ini langkah yang dilakukan adalah kekompakan antar Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan. Gubernur Rusli pun berharap dengan datang berkunjung ke Jawa Barat, Gorontalo bisa belajar ilmu baru untuk penanganan COVID-19. Sama halnya dengan kunjungannya beberapa waktu lalu dengan Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sementara itu, Gubernur Ridwan Kamil mengaku sangat senang dengan kunjungan Gubernur Rusli bersama Forkopimda Gorontalo. Ia menilai secara umum semua pihak memang harus bekerja sama dan bergotong royong. Ia juga mengakui jika dilihat Provinsi Gorontalo lebih aman terkendali daripada di daerah-daerah lain. Di akhir pertemuan itu, Gubernur yang kerap disapa Kang Emil ini juga berjanji akan membalas kunjungan Gubernur Rusli berkunjung ke Gorontalo. Dalam kesempatan itu pula antara Gubernur Rusli dan Kang Emil saling bertukar cendera mata. Gubernur Rusli memberikan kopiah keranjang atau upia karanji yang menjadi khas Gorontalo, sementara Kang Emil memberikan ikat kepala khas Sunda atau totopong. Gubernur Rusli sendiri hadir didampingi istri Ida Syahidah yang juga anggota DPR RI, dan Rem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Amrin Ibrahim, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Yagus, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Yusuf, serta sejumlah pimpinan OPD. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Dr. Hadi Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Kartika Pamong Praja kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan pemerintahan Gubernur Rusli yang baik dan pendayagunaan alumni pendidikan tinggi Kepamong Prajaan. Pembina apa? Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Dr. Hadi Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Kartika Pamong Praja kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Penghargaan tersebut diberikan atas kepemimpinan pemerintahan Gubernur Rusli yang baik dan pendayagunaan alumni pendidikan tinggi Kepamong Prajaan. Pemberian anugerah tanda kehormatan diberikan langsung pada apel luar biasa yang dipimpin oleh Hadi di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat pada Selasa 25 Januari 2022. Dalam sambutannya, Gubernur Rusli mengaku penghargaan ini menjadi sebuah kehormatan dan kenangan yang tidak akan pernah dilupakan. IPDN dikenal salah satu kampus yang selalu melahirkan alumni-alumni yang luar biasa yang disiapkan untuk melanjutkan penerus kepemimpinan di masa depan. Rusli mengaku sejak menjadi bupati dan sekarang jadi gubernur 2 periode, sangat memperhatikan alumni IPDN di Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan Rusli yang banyak mempromosikan alumni IPDN untuk jadi pimpinan satuan kerja perangkat daerah. Sementara itu, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Dr. Hadi Prabowo dalam sambutannya menyampaikan penganugerahan ini sebagai bentuk terima kasih atas perhatian Gubernur Gorontalo dalam memberdayakan alumni IPDN. Hal ini dilihat dari lulusan IPDN yang kembali ke Gorontalo rata-rata berhasil sesuai dengan kemampuan yang telah didapatkan selama belajar di kampus. Hadi pun berharap semoga kerjasama dan kolaborasi antara IPDN dan Pemprov Gorontalo terus berkelanjutan. Dan tentunya harus bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan kepemerintahan di Gorontalo.
Rencana pengembangan budidaya udang faname di Desa Hutakalo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara ditargetkan akan mulai berproduksi tahun ini. Hal ini terungkap saat Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim bertemu dengan pihak investor sekaligus melihat panen udang faname oleh PT Manakara Sakti Abadi di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat pada Minggu 23 Januari 2022. Rencana pengembangan budidaya udang faname di Desa Hutakalo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara ditargetkan akan mulai berproduksi tahun ini. Hal itu terungkap saat Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim bertemu dengan pihak investor dan sekaligus melihat panen udang faname oleh PT Manakara Sakti Abadi di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat pada Minggu 23 Januari 2022. Sainpon mengungkapkan Gorontalo memiliki potensi bagus untuk pengembangan budidaya udang faname dengan sistem intensif. Dengan sistem ini produksi udang faname bisa mencapai 50 ton per hektar. Sekarang kita sudah punya lahan di Hutakalo Pak ya, Hutakalo 40 hektar. Nanti kita itu lagi mau konstruksi. Sekarang lagi renovasi dari bangunan lama. Ya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa, karena di sini setiap listrik kita sudah ada. Juga kita masih ada tinjau lokasi lain gitu. Di Gorontalo Pak. Di Gorontalo. Pada kesempatan itu, Wagub Idris Rahim berharap agar investor di sektor perikanan tersebut secepatnya bisa terrealisasi. Idris yakin konsep yang dikembangkan oleh pihak investor dengan melibatkan masyarakat dalam pembudidayaan udang faname akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Tambak udang faname yang dikelola oleh PT Manakara Sakti Abadi di Kabupaten Pasangkayu seluas 24 hektar. Dari luasan itu, tambak yang sudah beroperasi seluas 9,36 hektar dengan jumlah kolam sebanyak 38 yang produksinya dalam setahun bisa mencapai 800 ton. Saya melihat bahwa ini dikelola secara intensif, tentunya syarat modal dan juga syarat teknologi. Saya tentunya mengharapkan kepada investor agar supaya mengajak masyarakat untuk bersama-sama, utamanya yang punya lahan, agar supaya ada pembagian dengan para investor. Tujuannya tiada lain adalah untuk bagaimana kita mampu meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat, khususnya para petambak. Dan juga kita mengajak kepada investor untuk nanti menanamkan modalnya untuk pembudidayaan udang faname di Provinsi Gorontalo, khususnya di Desa Hutakalo, Kecamatan Sumalata. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera ditindaklanjuti. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim melakukan panen jagung di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato pada Senin 24 Januari 2022. Jagung yang dipanen merupakan program kerjasama antara KNPI Provinsi Gorontalo dengan pemerintah Kabupaten Pohuwato dan PT Perkebunan Lebuni Gorontalo. Ya, Mitra Kominfotik, itulah informasi yang dapat kami sajikan pada edisi kali ini dan semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Akiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim melakukan panen jagung di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato pada Senin 24 Januari 2022.
jagung yang dipanen merupakan program kerjasama Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Gorontalo dengan pemerintah Kabupaten Pohuwato dan PT Perkebunan Lebuni Gorontalo. Pengembangan agronomi dan teknik budidaya untuk meningkatkan produktivitas jagung menjadi fokus kerjasama antara KNPI Provinsi Gorontalo dengan pihak perusahaan. Teknik budidaya jagung yang dikembangkan adalah sistem tanam sisip yang bertujuan mengefektifkan waktu panen dan meminimalisir biaya pengolahan lahan. Dengan sistem tanam sisip, hasil untuk tanaman pertama mencapai 9 ton. Sedangkan untuk tanaman kedua hasilnya lebih meningkat hingga mencapai 13 ton dengan 4 kali panen dalam setahun. Selama ini produksi kita itu sudah 1,8 juta ton. 1,8 juta ton dan sepertiganya itu berasal dari Kabupaten Pohuwato. Tepuk tangan dulu ini Pohuwato. Semua ini dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan daripada masyarakat kita, dan juga kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus juga rakyat itu harus berpendapat. Sementara itu, pengurus KNPI Provinsi Gorontalo Rianto Ismail menjelaskan, pengembangan budidaya jagung itu merupakan wujud nyata KNPI dalam memajukan sektor pertanian. Rianto mengungkapkan sudah saatnya pemuda Gorontalo tidak hanya aktif dalam program-program sosial saja, tetapi harus melirik dan turut serta mengembangkan sektor-sektor lainnya termasuk pertanian.